Coba dengerin. Lalu penglihatan itu untuk apa? Supaya kita bertobat, percaya sama Tuhan Yesus. Nggak usah pakai penglihatan, Alkitab lebih dari cukup. Mana lebih penting, mana lebih bernilai, mana lebih berotoritas. Alkitab yang adalah karya Roh Kudus dengan penglihatan yang subjektif. Tentu Alkitab. Saya tidak menilai penglihatan itu berdasarkan diri saya, tidak. Saya baca hasil penglihatan itu yang ditulis, lalu saya bandingkan dengan Alkitab. Alkitab saya itu lebih dari cukup, sempurna di dalam menguji segala sesuatu. Ujilah setiap roh. Begitu saya uji, saya tahu, saya ngerti yang dia jelaskan tentang penglihatan itu adalah pertama, itu pengulangan-pengulangan dari ayat Alkitab. Ya mbok dikasih tahu aja, nggak usah pakai kata penglihatan. Hai jemaatku, hai umat Tuhan, baca Alkitab yuk. Dijelasin aja Alkitabnya satu persatu. Nanti jemaat tahu kok, ngerti kok. Apalagi kalau menjelaskannya dalam bahasa ibunya. Ya, dalam bahasa Indonesia orang Indonesia, dalam bahasa Inggris orang Inggris dan sebagainya. Dikasih tahu aja, dibaca, dijelaskan dari Alkitab itu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau dia lihat kembali kepada ayat Alkitab dikutip, ya sudah ada di Alkitab. Jangan-jangan dikutipnya cuma comot ayat, tidak utuh. Yang kedua, penglihatan itu bertentangan dengan fakta yang di dalam Alkitab tentang kerajaan surga enggak? Mana lebih banyak diceritakan di dalam Alkitab tentang hukuman neraka atau hidup sukacita di dalam Kristus? Mana lebih senang ya, lebih menggembirakan, lebih menyejukkan hati, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan, sukacita-sukacita daripada menceritakan tentang yang ngeri-ngeri. Saya secara normal pasti lebih senang mendengarkan yang kebahagiaan, yang sukacita. Loh, jadi penglihatannya itu apa? Ya pengulangan-pengulangan, lagi-lagi tidak ada yang lebih indah daripada apa yang diajarkan Alkitab. Itu yang kedua, uji. Yang ketiga, penglihatan itu mesti dilihat latar belakangnya. Apakah orang yang mendapat penglihatan itu pernah berlatar belakang, misalnya dukun, pernah berlatar belakang kepercayaan agama lain. Itu akan terhisap di dalam memori. Ingat, setiap kita punya memori. Memori kita ada masuk ke dalam alam sadar kita yang pada waktu tertentu itu muncul serut begitu. Itu bisa diungkapkan, tersimpan itu, nggak hilang. Apa yang kita terima itu bisa tersimpan lama sekali, tiba-tiba dalam satu kondisi tertentu dia akan muncul mengingat itu. Itu alam sadar kita yang mengingatkan itu. Memang itu pikiran kita. Sangat unik otak kita ini, sangat unik. Kita punya memori yang tiap hari, tiap detik itu tersimpan di dalam pikiran kita. Bahkan kita kadang-kadang memimpikan sesuatu yang ada karena di dalam pikiran kita. Itu yang ketiga. Periksa dulu latar belakang orang itu. Jangan-jangan pernah menjadi dukun. Jangan-jangan pernah punya kepercayaan yang bukan berdasar sumber dari Alkitab. Jangan-jangan kita periksa, kita perlu uji kan setiap roh. Yang keempat, lihat kehidupannya sehari-hari. Memberitakan Injil nggak dia? Memberitakan kabar baik nggak? Baik langsung maupun tidak. Kepada orang banyak, kepada kepercayaan lain, kepada orang-orang yang unbeliever. Misalnya dia pergi ke penginjilan, ke penjara, ke rumah sakit, ke gelandangan, pergi penginjilan ke kumpulan-kumpulan orang yang tidak percaya, pergi ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, ke Afrika, kemana-mana dia rajin memberitakan Injil, baik pribadi maupun melakukan KKR. Bukan KKR kesembuhan ya, tapi penginjilan. Betul-betul hanya Injil Yesus Kristus yang diberitakan. Betul-betul hanya memproklamasikan nama Yesus Kristus saja.
Nggak ada kata-kata kesembuhan dan mujizat, enggak. Mulutnya hanya bicara tentang Yesus Kristus. Lihat hidupnya. Nah, itu ujian-ujiannya. Baru kalau itu sudah kita uji, benar loh semuanya yang dilakukan benar. Saya percaya penglihatan itu benar dari Tuhan. Tapi kalau itu adalah hanya ingatan, hanya delusi, hanya halusinasi, suatu keinginan yang begitu luar biasa mendalam, mencekam dia, lalu dia mengekspresikannya menjadi sebuah bayang-bayang. Lalu itu dianggap penglihatan. Bisa nggak? Bisa. Setiap orang ngalamin itu bisa nggak? Mungkin, mungkin. Apalagi kalau dia pernah melakukan satu kepercayaan pada masa lalu.